Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus kembali kita berjumpa dalam episode yang baru, Voice of Hope, Suara Pengharapan. Hari ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita percaya bahwa di dalam perjuangan kemerdekaan negara ini, tidak sedikit dari para pahlawan di kala itu yang harus mengalami hal-hal yang tidak enak buat mereka. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus kehilangan nyawanya demi tumpah darah Republik Indonesia tercinta ini, sehingga saat ini kita bisa menikmati kemerdekaan. Oleh karena itu, sudah kewajiban bahwa setiap kita tetap menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dan mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan satu hal yang penuh dengan positivisme, dengan satu hal yang berguna bagi sesama dan juga bagi negara kita. Haleluya. Demikian pula dengan setiap kita, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus sudah memerdekakan setiap kita dengan membayarkan nyawanya di kayu salib. Hari-hari ini isilah kemerdekaan kita dalam Kristus dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Isilah kemerdekaan kita dalam Kristus dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya di dalam Yesus Kristus bahwa kita semua telah dibeli dan harga kita telah lunas dibayar. Oleh karena itu, permuliakanlah Tuhan dengan kehidupan setiap kita. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mulai memuji menyembah nama Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, sebab Engkau baik Yesus Tuhan. Kami hidup karena kasih setia-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Makasih Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Kau baik Tuhan, Kau baik, sangat baik Engkau, sangat baik. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami memuji, kami menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, Engkau baik buat kami, sangat baik buat setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa Engkau Tuhan juga yang akan memberkati setiap kami dengan kesaksian yang akan disampaikan oleh anak-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini Anda berada dalam momen yang bahagia ini, di mana kami yang sedang berada di Indonesia, kami merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kami mengucap syukur saat ini kita boleh ada bersama-sama dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, sekalipun mungkin beberapa dari kita masih banyak mengalami masalah, persoalan, pergumulan, dan juga mungkin tidak sedikit dari kita yang terpapar oleh pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, tetap berharap kepada Tuhan, tetap jaga protokol kesehatan, dan percayalah ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita buka ayat firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang 36, ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa yang dimaksud dengan anak itu? Anak itu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kita dari tabiat hukum dosa yang selama ini mengikat roh kita, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sehingga kita layak menerima anugerah Tuhan dan turut di dalam kerajaan-Nya yang kekal selama-lamanya. Artinya ada jaminan keselamatan kekal buat setiap kita, karena Yesus Kristus sudah menebus segala dosa kita di kayu salib. Dia sudah berkorban mati buat setiap kita, menderita buat setiap kita, dan Dia juga bangkit, Dia juga naik ke surga, mempersiapkan tempat buat saudara dan saya, sehingga nanti pada saatnya Dia akan kembali datang menjemput setiap kita, dan kita boleh bersama-sama selama-lamanya dengan Dia. Haleluya. Tapi seringkali yang menjadi permasalahan, menjadi persoalan dalam kehidupan setiap kita adalah pada saat kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi jiwa kita, tabiat kita masih seringkali terikat dengan dosa. Walaupun di dalam Roma 6, kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan kembali Rasul Paulus memperingatkan setiap kita dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah apa? Ialah hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara Bapak terkasih, sadarilah kita sudah hidup dalam kemerdekaan dari tabiat dosa. Jangan lagi memilih hidup di dalam dosa. Pilihlah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Keselamatan telah diberikan buat setiap kita. Kemerdekaan telah Kristus berikan buat setiap kita. Pertanyaannya adalah, apakah yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus?
Apakah yang harus kita kerjakan dalam keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan setiap kita? Yaitu melakukan kehendak Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, menjadi berkat, bawa dampak yang positif buat orang-orang di sekitar lingkungan kita. Saat ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa dari seorang ibu, di mana dia adalah anak Tuhan yang seharusnya sudah dimerdekakan dari tabiat lama dosanya. Tetapi ada satu waktu di mana dia memiliki masalah dengan keluarganya, sehingga hubungannya dengan adiknya hampir terputus karena satu dan lain hal. Terdapat ketidakcocokan. Dan tiba-tiba setahun yang lalu anaknya mengalami satu sakit penyakit yang luar biasa yang hampir saja merenggut nyawa anaknya. Ibu ini bingung apa yang harus dilakukan. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia sadari semua apa yang telah dilakukan. Dan apa yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan suatu hal yang luar biasa. Tuhan memerdekakan ibu ini dari rasa kecewa, putus asa, dan juga memulihkan hubungan ibu ini dengan keluarganya. Tidak hanya itu saja, pemulihan keluarga terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Sebab apa? Sebab Yesus Kristus sudah memerdekakan setiap kita. Oleh karena itu seringkali Tuhan izinkan ada masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita agar kita bisa mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah mengisi kemerdekaan yang sudah Kristus berikan kepada setiap kita dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengerjakan keselamatan kita, mengisinya dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Atau masih adakah hal-hal kedagingan dalam diri kita yang perlu untuk kita belajar, untuk kita tinggalkan? Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau Tuhan izinkan kita mengalami hal yang tidak enak, percayalah semuanya hanya untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Sehingga sebagaimana ibu ini alami, sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Tiba-tiba dia terjadi pemulihan hubungan dengan keluarganya. Anaknya dipulihkan, disembuhkan, dan Tuhan memberkati dengan begitu luar biasa. Sesuatu pengalaman yang selama ini mustahil, karena hubungan ini sudah begitu rusak. Hubungan ini sudah sepertinya tidak akan mungkin lagi untuk dipulihkan. Tetapi Tuhan mengerjakannya dengan luar biasa. Pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan campur tangan. Amin. Tuhan memerdekakan setiap kita. Hari ini jangan lagi engkau mau dibelenggu oleh kekhawatiran. Jangan lagi engkau mau dibelenggu oleh kecemasan. Jangan lagi engkau mau dibelenggu oleh ketidakpercayaan, keputusasaan. Sekali lagi, jangan menyerah, jangan berputus asa, sebab Yesus Kristus sudah memerdekakan setiap kita. Kalau Kristus sudah memerdekakan setiap kita, maka kita benar-benar merdeka. Kita benar-benar merdeka dari kekhawatiran, kecemasan. Kita merdeka dari setiap apapun hal-hal yang selama ini mengikat kita. Kita dimerdekakan dari dosa, kesalahan-kesalahan kita, perilaku kita tidak benar. Tuhan memerdekakan itu semua dan jangan kembali lagi ke dalamnya. Sebab kita akan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari sama-sama kita mau saksikan kesaksian yang luar biasa ini, yang saya yakin akan semakin memotivasi setiap kita, yang akan memberkati setiap kita, yang akan mengubah cara pandang kita, cara pikir kita, bahwa dalam segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan turut bekerja untuk kebaikan saudara dan saya. Tuhan turut bekerja untuk menyatakan kemuliaannya, sehingga satu-satunya nama yang ditinggikan hanya nama Yesus Kristus Tuhan, bukan nama yang lain. Bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tetapi semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat menyaksikan. Shalom, saya Berta dari Pondok Cabe. Saya mau menceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan saya dan anak saya. Kejadiannya di tahun lalu, persis di Agustus, tepatnya di tanggal 19 Agustus 2020, kami pergi ke rumah neneknya mama saya. Kita liburan hari Minggu. Kemudian rencana hanya nginap semalam. Kemudian kita semua berangkat dengan sukacita, saya dan anak-anak. Malam harinya tiba-tiba anak saya yang pertama itu panas tinggi. Kami kaget karena siang tidak terjadi apa-apa, masih sukacita, masih gembira-gembira, makan bersama.
Malamnya dia panas tinggi, menggigil. Akhirnya karena situasinya masih corona, kami ketakutan karena corona, kami bawa ke rumah sakit di Rumah Sakit Puri Kembangan. Di sana tes corona dan ternyata negatif. Kemudian diberikan obat untuk penurun panas dan kami pulang ke rumah. Paginya minum obat seperti biasa. 2 hari kemudian itu obat habis, tapi keadaan tidak pulih kembali, malah lebih parah, lebih panas tinggi dan seperti kayak sedikit step. Kami ketakutan. Akhirnya kakak kami yang ada di rumah mami juga memanggil dokter yang biasa dia suka panggil ke rumah, itu dokter akupuntur. Akhirnya untuk di akupuntur karena kondisi anak saya yang pertama itu kaku. Jadi panas tinggi, menggigil, demam, terus sebentar-sebentar kayak step, terus dia badannya kaku. Akhirnya dokter akupuntur datang, di akupuntur seluruh badannya. Itu kejadiannya sore, akupunturnya di rumah. Malamnya sedikit baikan, enak. Dia bisa makan, bisa jalan, sedikit ada kemajuan. Rencana kami akan akupuntur lagi 2 hari kemudian. Ternyata besok paginya kami melihat kondisinya lebih drop lagi. Dia menggigil, terus matanya itu hanya tinggal putihnya kalau ngeliat tuh, sama motorik dan sensoriknya tiba-tiba tidak berfungsi, tidak bisa bangun, tidak bisa menggerakkan badan, kayak kaku. Ngomong pun seperti pelok atau kayak sadar, nggak bisa, hanya menggigil terus. Kami ketakutan, saya ketakutan, kenapa ini? Sedangkan kita mau bawa ke rumah sakit, saya bingung. BPJS saya mati, nggak bisa, udah setahun nggak kebayar. Kondisinya, keadaannya, keuangan kami memang tidak lagi baik. Dan saya hanya berdoa, Tuhan tolong pulihkan. Itu obat dari akupuntur terus dikasih, jadi kaku badannya, nggak bisa menggerakkan badannya. Kemudian kita berdoa, Tuhan tolong bagaimana keadaan anak saya. Mudah-mudahan obat dari akupuntur berfungsi. Ternyata tidak juga. Sampai hari besoknya, paginya saya nangis terus lihat keadaan anak saya. Saya menangis, mama saya menangis, karena kami bingung mau bagaimana. Udah kondisi corona, BPJS saya mati, saya bingung, kayaknya buntu. Tiba-tiba itu jam 7 pagi, dia nggak bisa ngapa-ngapain, kaku, terus menggigil. Kalau disuruh bangun tidak bisa menggerakkan badan, mata juga seperti kayak putihnya aja ngelihat. Terus tiba-tiba di saat kami menangis bersama-sama, mama saya, terus datang kayak tamu. Saya bingung siapa, ternyata adik saya datang. Kebetulan kondisinya saya dengan adik saya memang kurang baik hubungannya, ada satu permasalahan yang akhirnya kami diem-dieman. Dan adik saya itu, maaf kata, memang selama ini berhasil tapi pelit, tidak mau mengeluarkan apapun, artinya dia tidak mau disusahkan. Kemudian pas dia datang, dia lihat kondisi dan kaget. Ya, mama saya nangis-nangis, tambah nangis-nangis di saat adik saya datang. Ya, saya cuma bilang, saya nggak punya BPJS saya mati, saya nggak punya uang. Ya sudah, mau bagaimana, kita tunggulah dokter akupuntur besok mau datang. Tiba-tiba adik saya bilang begini, saya kaget, semua kaget, kakak saya juga kaget, karena yang kita tahu adalah sifat adik saya itu susah memberi. Tapi ternyata Tuhan baik, Tuhan menggerakkan hati dan roh yang ada di adik saya. Tiba-tiba dia ngomong,
bawa ke rumah sakit. Ini pegang kartu kredit saya open, nggak apa-apa, nggak pakai BPJS juga nggak apa-apa, nanti diurus. Saya kaget banget, saya nangis. Saya langsung sama kakak saya bawa ke rumah sakit Siloam di Kebun Jeruk. Kita deposit pakai kartu kredit adik saya, dan puji Tuhan anak saya masuk tes lagi corona, masuk di langsung UGD. Kita nggak boleh masuk di rumah sakit itu sampai dokter itu datang kasih kabar kalau anak saya harus masuk ICU. Saya kaget lagi, nggak tahu, pokoknya harus di ICU secepatnya. Saya iya aja sesuai dengan perintah dokter. Akhirnya persiapan anak saya masuk ICU. Di ICU juga tidak boleh ditengok karena corona, hanya boleh dipanggil kondisinya. Itu kondisi terakhir pas saya bawa ikut mengantar ke ICU itu kaku dan kayak nggak sadar diri. Jadi hanya matanya yang gerak-gerak aja ke kiri ke kanan. Terus di ICU saya tunggu kabar, terus dokter manggil malamnya, katanya kondisinya sepertinya gejala meningitis. Saya kaget banget. Dia ditaruh di ruangan, saya boleh masuk untuk nengok, dia ditaruh di dalam ruangan ICU yang ada ruangannya lagi. Jadi khusus semua alat sudah dipasang dari kepala semua sampai badan. Terus saya pulang ke rumah, izin karena memang saya nggak boleh jaga di ICU, boleh dipanggil itu ada jam-jam khusus akan dipanggil. Jadi pas di rumah saya persiapkan baju dan segalanya, saya pulang ke rumah mami saya. Kami di situ beribadah, kami berdoa menyerahkan seluruhnya atas kehendak Tuhan saja. Tuhan bekerja, kami bikin mesbah keluarga, kami minta pemulihan, penyembuhan pada anak saya. Kemudian saya balik lagi besok paginya, memang saya nggak jaga malam, dokter juga bilang nggak apa-apa, paginya saya datang lagi bawa perlengkapan. Terus 2 hari dia di ICU, kondisinya belum pulih. Terus saya akhirnya ngomong ke dokter, saya takut karena gini, kondisi ICU itu mahal, sedangkan kita tidak pakai BPJS. Terus saya hanya meminta dokter, kalau memang ICU ini sampai 3 hari tidak bisa, tolonglah di ruang perawatan. Kami kayaknya tidak mampu karena adik saya bilang open hanya sekian juta. Tapi kita mau ngurus BPJS, jadi saya bilang saya mau minta rujukan aja, kami akan urus BPJS dan biarlah anak saya jangan di ICU. Nah kebetulan puji Tuhan dokternya juga baik, ya Kristen baik, dan dia bilang, saya ngomong saya nggak punya uang, ini ditolong adik saya melalui kartu kreditnya, tapi terbatas kartu kreditnya, dan kalau memang dia belum tahu berapa hari di ICU, biarlah dia dipindahkan. Kami minta rujukan, dan karena itu di kebagian kepala, jadi kami pikir apa ke KONI, ke rumah sakit otak, karena di situ terima BPJS. Akhirnya dokternya bilang baiklah, dia akan diskusikan dengan dokter lain. Kemudian saya dipanggil lagi, kalau ternyata anak saya boleh dipindahkan ke ruangan dengan syarat-syarat, dan semua obat-obatnya diganti secara generik. Jadi tidak yang obat yang tinggi dan besar, harganya mahal, akhirnya dia sesuaikan, tapi dipantau. Kemudian akhirnya proses pemindahan, anak saya 3 hari di ICU, kemudian kami pindah ke ruangan biasa dengan pantauan dokter. Semua diperiksa, itu tidak bergerak, motorik dan sensoriknya itu tidak berfungsi. Jadi saya berdoa, Tuhan Yesus, kalau memang keadaan anak saya harus bagaimanapun keadaannya, saya terima, selamatkanlah dia Tuhan. Setiap hari saya setel lagu rohani di dekat kupingnya, saya nyanyi, saya berdoa. Di saat dia sadar, tapi dia tidak bisa menggerakkan seluruh motoriknya, sensorik dan motoriknya tuh melemah. Itu diagnosa dokter melemah. Jadi dia makan pun melalui cairan, disedotin atau disendokin, di blender semuanya dari rumah sakit. Jadi
benar-benar dia tidak bisa menggerakkan badannya. Jadi mau dibawa ke lab susah, karena mau duduk nggak bisa, mau bagaimana nggak bisa, tapi harus dipaksa kata dokter. Sebenarnya bisa, hanya dia karena otaknya sedikit terganggu atas sakitnya, kena ke otak, jadi ada virus di otak, bakteri katanya di otak atau virus, saya nggak tahu, yang mengganggu sistemnya. Jadi dia bisa menggerakkan, hanya susah kayak robot, rasanya kayak robot. Nah akhirnya saya cuma bilang ke anak saya, yuk setiap pagi kalau dia pas buka mata kita bilang, ayo kita berdoa, yang bisa kita doakan. Akhirnya kita berdoa Bapa Kami bersama-sama pagi, sore, malam. Setiap saat saya bikin lagu-lagu rohani di kupingnya, dan dia bisa komat kamit doa Bapa Kami, tapi dengan kondisi kayak robot badannya. Nah, terus dokter yang menangani itu dokter syaraf, dokter jiwa, dan dokter THT. Karena dia nggak bisa buka rahang, dia tidak bisa membukakan rahangnya, dia nggak bisa mau, jadi dia cuma bisa kayak berbisik aja. Nah, tapi Tuhan baik. Di rumah mama saya, kakak saya mengadakan mesbah keluarga, berdoa untuk pemulihan anak saya. Di rumah sakit saya juga berdoa, saya mendoakan anak saya bersama-sama anak saya. Setelah itu kami doa sama-sama, doa Bapa Kami. Terus saya kasih lagu-lagu rohani kita dengerin. Kebetulan satu koridor itu ada 3 dan semuanya sama-sama Kristen. Jadi puji Tuhan juga mereka baik gitu ya. Ya kita keadaan terbatas, sebelah-sebelah itu ngirim makanan, kasih saya makanan. Kayaknya melihat saya dan anak saya sedih banget gitu. Jadi kita ditolong di dalam, dan kita ditolong di dalam sama pasien-pasien juga atas dia ngasih makanan, karena kan tidak boleh dijenguk, tidak boleh dibesuk sama yang lain. Saya juga kan menjaga di situ harus antigen dulu tuh, ininya dites dulu. Jadi yang menjaga dan pasien itu harus swab, pasien swab, yang menjaga satu harus tes untuk steril, karena rumah sakit itu tidak menangani yang COVID. Jadi tidak ada kunjungan, tidak ada besukan, dan saya nggak pernah tinggalin anak saya. Akhirnya mereka tuh yang sebelah, pasien-pasien sebelah itu ngasih makanan, ngasih berkat kepada saya dan anak saya. Terima kasih, Tuhan itu baik. Kemudian perjalanannya anak saya seminggu di rumah sakit itu, kita udah mau pindah ke rumah sakit otak, untuk rujukan. Tapi ternyata ada pemulihan, dokter bilang ada bagus, tes semuanya bagus. Jadi dia mulai ada kemajuan, karena dia memang mau makan, mau dipaksa, mau nelen, mau nyedot, bisa nyedot. Jadi makanan itu cuman di blender, rasanya saya coba nggak enak banget, tapi dia mau berusaha habisin itu. Jadi tubuhnya kuat karena dia juga semangat mau sembuh. Terus sebentar-sebentar hanya keluarin air mata, terus nggak mau ditinggalin saya, megang tangan saya terus. Ya Tuhan baik, lama-lama dipulihkan, disembuhkan, tapi dia tidak bisa menggerakkan motoriknya dengan sempurna. Dokter bilang gini, dia udah mulai baik Bu, hanya paling perlu terapi, karena dia kembali seperti kayak anak TK, kayak anak TK yang memang harus diisi. Jadi dia tuh terapi, kalau disuruh angkat tangan dia nggak ngerti angkat tangan kayak mana, sampai dokter itu harus nunjukin angkat tangan begini baru dia bisa ngikutin. Jadi harus dicontohin. Dia belajar jalan selangkah demi selangkah. Terapinya disuruh jongkok, dia nggak ngerti jongkok gimana. Jongkok sempat hilang, kayak hilang dia atas memorinya. Jadi saya bilang ke Tuhan Yesus, apapun keadaan anak saya terima, Tuhan sudah menyelamatkan. Kalaupun pahit-pahitnya dia mengalami keterbatasan atas sensorik motorik, dia kembali menjadi seperti autis atau balita sekalipun, saya terima Tuhan, saya siap. Saya bilang begitu ke Tuhan, saya siap Tuhan, terima kasih sudah menyelamatkannya. Masa kritisnya sudah lewat, demamnya sudah turun. Saya puji Tuhan, ya apapun keadaannya. Ya dokter bilang, ya mungkin cuma perlu diterapi
diisi kembali, diajarin seperti ngajarin balita aja katanya. Tapi puji Tuhan, itu nggak berlangsung lama ya. Tuhan Yesus baik. Dokter tuh perkirakan ya paling 6 bulan Bu bisa balik kembali, tapi ternyata Tuhan kasih lebih cepat. Kondisinya anak saya tuh cepat tangkap, walaupun nggak ngerti awalnya, bingung, tapi cepat tangkap dan mau belajar diulang-ulang setiap gerakan yang dokter suruh. Jadi dia hanya 3 bulan proses pemulihannya, dan puji Tuhan, Tuhan izinkan kembali sehat, normal, dan kami bersuka cita atas perkara Tuhan di dalam kehidupan saya dan anak saya. Sini saya tekankan, dan kemudian juga tanpa sadar untuk kedepannya kalau terjadi apa-apa, saya tidak pernah mengharap dan tidak pernah berpikir PPJS saya bisa saya lunasin. Saya nggak pernah, karena duit itu nggak ada. Tunggakan PPJS saya 11 juta. Saya bingung, udah setahun setengah saya bingung, nggak mungkin deh saya bayar. Ternyata setelah kami pulang dari rumah sakit, adik saya bilang, sudah kakak bayarin PPJS, aku bayarin. Kalau terjadi apa-apa nanti kakak bisa cari rumah sakit yang bisa PPJS tanggung. Ada Siloam yang di sini kan, Mayapada bisa pakai PPJS. Saya kaget, saya berterima kasih, dan saya langsung bilang gini, Tuhan saya mohon ampun, karena saya sebagai manusia berpikir nggak mungkin adik saya akan nolong saya, yang saya tahu dalam tanda kutip susah ngeluarin uang sesen pun. Tapi itulah cara Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Dia digerakkan hati dan rohnya membawa kebaikan bagi saya dan anak saya. Dia dipakai Tuhan walaupun saya berpikir dia tidak baik, dia pelit, dia nggak peduli keluarga. Tapi saya mohon ampun kalau itu salah, dan Tuhan tunjukkan Tuhan bisa bekerja melalui siapapun yang Tuhan mau, baik orang gelap, orang terang, orang berdosa, orang baik, orang miskin, orang kaya. Tuhan bergerak untuk membawa kebaikan bagi anak-anak yang dikasihinya dan mengasihinya. Itu saya bersyukur sekali, dan yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan akan menolong kita, Tuhan izinkan itu terjadi, menolong kita. Jadi kesaksian saya itu akhirnya saya tertolong, anak saya tertolong, dan saya mohon ampun kalau ternyata kita tidak boleh menghakimi siapapun, karena Tuhan itu baik. Dia bisa pakai siapapun yang dia mau untuk membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, saudara, Bapak Ibu terkasih, kembali kita mau sama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita. Saat ini kita percaya setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mendengarnya, menjawabnya sesuai dengan waktunya dan kehendaknya. Mari sama-sama arahkan hati kita, arahkan jiwa kita, arahkan pikiran kita dan roh kita, untuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, memohon anugerahnya dalam kehidupan setiap kita. Buat sahabat-sahabat yang sudah menuliskan pokok-pokok doa kepada kami, yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami, haleluya. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, untuk saat ini kami menaikkan pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat teman, saudara, sahabat kami Tuhan dimanapun mereka berada. Dan saat ini kami berdoa Tuhan buat saudara Inoxius 7 Tuhan di Makassar, yang beberapa hari yang lalu Tuhan, di bulan Agustus ini merayakan ulang tahunnya Tuhan. Tuhan, Kau memberkati, Kau memberikan perlindungan Tuhan, Kau memberikan hikmat Tuhan. Dengan umur yang Kau tambahkan Tuhan, bertambah pula kasih karuniamu, bertambah pula anugerahmu, bertambah pula damai sejahteramu, hikmat penyertaanmu yang luar biasa dalam hidupnya Tuhan. Juga kami terus berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Wijar Narko dan keluarganya Tuhan. Mari Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau memberikan perlindungan, Kau memberikan pemulihan yang seutuhnya, pemulihan kesehatan buat keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya dalam setiap pelayanannya Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati Tuhan, yang menyertai Tuhan, yang melindungi. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan nyata di dalam hidupnya Bapak. Terima kasih banyak Bapak, juga dalam pelayanannya Engkau yang membuatnya berhasil memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Evangelis Kris Nugraha Tuhan dan istrinya Tuhan. Engkau memberikan hikmat, perlindungan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Juga saat ini hamba-Mu yang
mengembalakan umat-Mu Tuhan di Bogor Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Evangelis Kris Nugraha ini Tuhan, dalam setiap pelayanannya dengan istrinya Tuhan. Kami berdoa untuk kasih karunia-Mu, kami berdoa untuk perlindungan-Mu, kami berdoa untuk anugerah-Mu, kami berdoa buat cinta-Mu, kami berdoa buat penyertaan-Mu, kami berdoa buat hikmat-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan juga terus kami berdoa mengangkat tangan kami Tuhan buat Bapak Pendeta Andris Krisdian Tuhan. Tuhan di dalam Tuhan pelayanannya Tuhan, di dalam pekerjaannya Tuhan, di dalam keluarga, di dalam apapun yang lakukan Tuhan, membuat segala sesuatu berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan buat istrinya, buat anaknya Tuhan. Damai-Mu nyata dalam hidupnya Tuhan, lebih-lebih lagi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan buat saudari kami tercinta Tuhan, buat saudari Desi Shalom Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau sertai, Engkau tambahkan, lipat kali gandakan, multiplikasikan setiap talenta dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan menyertai hidupnya Tuhan, dalam setiap apapun yang lakukan dia kerjakan Tuhan. Hari-hari ini Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan tuntunan pimpinan-Mu, Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga apapun yang dia lakukan dia kerjakan semuanya berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Di akhir ibadah ini, di akhir episode ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat bangsa kami, negara Republik Indonesia Tuhan, yang berulang tahun yang ke-76 Tuhan. Biar damai-Mu nyata buat bangsa kami, damai-Mu nyata buat Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai dengan Merauke. Kami terus berdoa buat kesatuan di bangsa ini, buat pemulihan di bangsa ini. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat pandemi yang sudah semakin berkurang Tuhan, dan Engkau akan memulihkan bangsa ini dari pandemi COVID-19 Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan atas tenaga-tenaga kesehatan Tuhan, tenaga-tenaga medis Tuhan. Setiap rumah sakit Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan kasih karunia-Mu, Engkau berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan pada saat mereka merawat siap pasien-pasien yang ada Tuhan, mereka merawat dengan penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kami berdoa secara khusus buat bangsa ini Tuhan, melalui presiden, wakil presidennya Tuhan, kabinet menterinya Tuhan, anggota MPR, DPR, KPK, MK, TNI, Polri Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan, untuk mendatangkan damai sejahtera, sukacita buat bangsa ini, dari Sabang sampai dengan Merauke, setiap daerah, kota, provinsi, kabupaten, kecamatan. Bapa, terima kasih buat tangan-Mu yang terus nyata buat bangsa ini. Kami mengucap syukur buat damai-Mu buat bangsa ini. Kami berdoa Engkau yang meluputkan bangsa kami daripada musibah, malapetaka Tuhan, bencana alam apapun, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberikan hikmat Tuhan kepada para pemimpin bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka sepenuhnya, seutuhnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Merdeka dari korupsi, merdeka dari nepotisme, merdeka dari hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia Tuhan. Dan bangsa ini menjadi bangsa yang dikasih Tuhan, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, bangsa yang penuh dengan damai-Mu, bahkan menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan. Indonesia belum menjadi satu negara yang besar, menjadi bangsa yang besar Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa buat Indonesia. Kami berdoa buat toleransi di bangsa ini Tuhan. Kami patahkan, hancurkan setiap roh radikalisme, roh fanatisme Tuhan. Segala intoleransi kami tolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang menyentuh, menjamah Tuhan setiap oknum-oknum Tuhan yang ingin memecah belah bangsa ini Tuhan. Engkau yang melawat hati mereka, sehingga Tuhan mereka bekerja bersama-sama dengan setiap kami Tuhan, untuk Tuhan membawa kesatuan buat bangsa ini Tuhan. Bangsa ini boleh berbeda suku, bangsa ini boleh berbeda ras, bangsa ini boleh berbeda kepercayaan Tuhan, tetapi satu hal yang kami percaya, kami adalah rakyat Indonesia di dalam negara kesatuan NKRI Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar nyata Tuhan atas bangsa kami Tuhan, dan Pancasila Tuhan kami serahkan sebagai dasar negara kami Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, juga kami berdoa Tuhan, terima kasih mengucap syukur Tuhan buat kemerdekaan atas Indonesia yang sudah Tuhan anugerahkan selama 76 tahun ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat siapa pahlawan-pahlawan yang sudah mengorbankan dirinya untuk berjuang bagi kemerdekaan bangsa kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Di momen yang indah ini Tuhan, kami mau sama-sama kembali Tuhan mengangkat tangan kami dan memberikan berkat daripada Engkau Bapa. Berkat dari Bapa yang mengasihi setiap kita, kasih karunia dalam Putra Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi setiap kita, penyertaan, pertolongan, penghiburan dari Roh-Nya Kudus menyertai setiap kita saat ini, esok bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan pergumulan, permohonan doa, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Kami percaya setiap doa-doa yang masuk, kami akan terus mendoakannya dari tim Gunung Tabor Ministry. Kami akan terus berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menghubungi call center
Demikian pula kalau Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk apapun, silakan menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan pada kami, itu boleh memperluas pekerjaan Tuhan sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami rindu untuk berpartner dengan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sehingga kita dapat menjadi satu tim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk terus mengerjakan amanat agung ini, sehingga Injil kabar baik dapat diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.